Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik Bu. Oke, semoga selalu sehat selalu ya. Amin. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, coba dicek dulu apakah di kolong mejanya masih ada sampah atau tidak. Kalau masih ada sampah, buang terlebih dahulu ya, keluar. Baik Bu. Sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran, Ibu akan menyuruh kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Kita baca Al-Fatihah bareng-bareng ya. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Erina Nur Kamila, Diro. Rizal Sabila, Diro. Hadir semua ya. Nah, coba ada yang tahu nggak sebelum masuk ke pelajaran kali ini, Ibu akan sedikit ini ya menjelaskan tentang materi minggu lalu agar kalian juga tidak lupa. Minggu lalu itu membahas tentang hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Nah, materi kali ini yaitu tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelum Ibu yang menjelaskan, coba anak-anak di sini baca terlebih dahulu ya pelajaran tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini di buku paket di halaman 59. Kalian baca terlebih dahulu ya. Ibu.
Coba ada yang tahu nggak dari yang ibu tulis di sini? Isra itu kan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj itu naiknya Nabi Muhammad SAW ke langit dari ke bumi, ke bumi dari Masjidil Aqsa ke langit atau Sidratul Muntaha. Ya, nah terus ada yang tahu nggak peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal berapa? Kalau misalkan ada yang tahu, udah dijelasin aja ya. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 setelah kenabian. Hingga kini peristiwa Isra Mi'raj ini pun selalu diperingati ya oleh seluruh umat Muslim. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan, ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Nah, dalam berbagai riwayat pun disebutkan bahwa pada saat itu Nabi Muhammad sedang berkunjung ke rumah kerabatnya, dan pada malam itu juga malaikat Jibril menjemput Nabi Muhammad menggunakan buraq dari rumah kerabatnya itu menuju ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit hingga akhirnya ke Sidratul Muntaha. Di setiap tingkat langit, Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya, yang dimana di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam. Dan Nabi Adam pun menyambut dan mendoakannya dengan baik. Beliau kemudian dinaikkan ke langit kedua dan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam yang menyambut dan mendoakannya dengan baik. Lalu dinaikkan lagi ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi yang sangat tampan itu kemudian menyambut Nabi Muhammad SAW dengan sangat baik. Lalu naik lagi ke langit keempat, yaitu di sana bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam yang menyambut beliau dengan sangat baik dan tersenyum. Dan di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang menyambut sekaligus mendoakannya. Dan di langit ke-7 dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga ia menyambut dan mendoakannya. Lalu terakhir Nabi Muhammad dinaikkan lagi ke Sidratul Muntaha, yang dimana perjalanan Nabi Muhammad tersebut berhenti di Sidratul Muntaha tersebut. Dan yang dimana peristiwa Isra Mi'raj ini yaitu dilakukan karena Nabi Muhammad menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana kala itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sholat itu dengan waktu 50 waktu. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu menyetujui, namun Nabi Muhammad di situ bukan menyangkal ya, kayak mungkin berpikir lagi 50 waktu itu terlalu banyak gitu. Dan akhirnya Allah pun menerima pendapat Nabi Muhammad dan akhirnya sholat itu dilaksanakan 5 waktu dari dulu dan hingga saat ini, dan seterusnya akan dilaksanakan 5 waktu. Nah, selanjutnya itu ada tamsil pada peristiwa Isra Mi'raj dan tanggapan kaum Quraisy pada saat itu. Banyak riwayat yang menceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sedang melakukan perjalanan Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan beberapa bukti
manusia itu adalah benar. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan video. Nanti Ibu akan kasih kalian dulu video, tayangkan videonya. Nanti Ibu akan menyuruh kalian membaca bagian dari tamsil terlebih dahulu. Loh, kok udah selesai sholatnya? Udah dong. Kalau sholat jangan cepet-cepet, kayak kereta aja. Naik kereta api tutut. Ih, dibilangin malah nyanyi. Gini. Gini kali ya? Nah gini dong, udah pas. Kaulan, lagi ngapain? Diem, kakak lagi gambar nih. Boleh Riko bantuin nggak? Ya udah, boleh deh. Tapi jangan sampai jelek ya. Iya, tenang aja. Mana sih? Kacamataku mana ya tadi? Itu tuh di atas. Iya ya, kok kakak bisa lupa sih naruhnya? Karena kakak udah tua. Enak aja. Nih yang udah tua. Astagfirullah. Ada apa kak? Hari ini ada kajian di rumah Rina. Kajian? Tentang Isra Mi'raj. Sebentar kok, nanti kakak balik lagi ya. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isra Mi'raj? Gambarnya bagus, PR Riko. Bukan, ini PR-nya Kaulan. Aku hanya bantuin, warnain sedikit. Kyo, Isra Mi'raj itu apa sih? Riko pengen tahu jawabannya. Pas banget nih, di luar langitnya cerah. Biasanya bulan dan bintang terlihat lebih jelas. Aku jelasin di sana aja ya. Alhamdulillah, asik. Bismillah. Ayo, cepetan Riko. Ayo naik ke punggungku. Bismillah. Riko, Isra Mi'raj itu gini. Isra artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Nah, di sanalah Rasulullah berbicara dengan Allah, pencipta kita dan pencipta alam semesta. Dan kemudian Allah memberikan kita hadiah, yaitu sholat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Masya Allah, gitu. Awas Kyo, ada meteor. Hati-hati. Tenang aja Riko. Aduh, Riko, kamu jangan pegang telinga aku. Mata aku kena. Kyo, tolong aku. Riko. Alhamdulillah. Kyo, ciptaan Allah itu bagus banget ya. Assalamualaikum. Kaulan, mau lihat bintang nggak? Bagus loh kak. Oh ya? Mana?
Ada apa sih? Ada yang aneh ya? Subhanallah, Riko, kamu usil banget deh. Awas ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, setelah tadi Ibu share video tentang sedikit tentang peristiwa Isra Mi'raj, kali ini Ibu akan menyebutkan beberapa hikmah pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj bukan atas kehendak maupun kemampuan beliau sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengisrokan dan memi'rajkan Nabi SAW. Dalam peristiwa itu, Nabi SAW dididik dengan kehendaknya hingga dapat melakukan peristiwa luar biasa itu hanya dalam waktu yang singkat. Bahkan peristiwa yang berlangsung pada malam hari itu tidak menghabiskan waktu semalam penuh. Meski beliau merupakan tokoh penting dalam peristiwa luar biasa itu, namun Nabi SAW hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW merupakan hamba yang tunduk atas perintah Tuhan-Nya. Kesiapan Nabi SAW dalam menjalani Isra dan Mi'raj adalah bukti kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Nah, tentunya banyak sekali ya pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut yang dialami oleh Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Salah satu hikmahnya yaitu yang pertama, membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar dengan memperjalankan hambanya menempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang makhluk pun yang dapat mencapai Sidratul Muntaha kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, yang selanjutnya yaitu memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan menyaksikan keadaan alam semesta di luar bumi. Yang ketiga menghibur kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad karena pada saat Nabi Muhammad menjalani peristiwa Isra Mi'raj itu, beliau itu sedang ditimpa berbagai kesulitan, penderitaan, tekanan, dan halangan dalam berdakwah, terutama setelah ditinggal wafat oleh dua pelindung utamanya yaitu Khadijah dan Abu Thalib. Peristiwa meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah pun kemudian dikenal dengan sebutan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Yang keempat, menguji keimanan kaum muslimin terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi ukuran keimanan umat Islam ketika itu. Apakah mereka siap menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW atau tidak? Yang kelima, memperkuat keyakinan Nabi Muhammad SAW untuk terus dan tetap berdakwah sekalipun menghadapi banyak tantangan. Hal itu dikarenakan pada masa itu tekanan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabat semakin besar. Ancaman, hinaan, percobaan pembunuhan, penyiksaan, dan lain sebagainya bertambah besar menimpa Nabi Muhammad dan seluruh umat muslim. Dan yang terakhir yaitu mengerjakan sholat merupakan hikmah terbesar dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut, yang dimana sholat itu merupakan satu-satunya ibadah dalam Islam yang mulai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Sholat adalah ibadah yang paling utama yang diperintahkan kepada umat Islam jika dibandingkan dengan ibadah yang lain.
Islam